Selamat pagi Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu di perusahaan yang bernama Prudential ada sebuah bisnis di belakangnya. Nah, saya akan cerita tentang perencanaan keuangan yang harus dipahami atau bisa diketahui oleh setiap orang. Karena ini pokok yang paling penting. Setiap orang bekerja untuk mendapatkan income. Nah, income ini sebagian dialokasikan di kas untuk biaya hidup sehari-hari, untuk biaya operasional, dan lain sebagainya. Nah, juga uang yang kita dapatkan setiap bulan, kita juga harus investasikan. Kenapa? Karena adanya inflasi, kenaikan harga-harga barang, sedangkan uang kita tidak ikut mengalami kenaikan secara nilai. Kedua hal ini harus kita alokasikan sebesar 90%. Dan ini hal yang sangat bagus kita perlu lakukan. Sejak kapan? Sejak sekarang. Hal yang tidak kalah penting yang kita perlu sisihkan dari income kita setiap bulan ialah kita harus memiliki kantong proteksi sebesar 10%. Dengan tujuan kita akan mengamankan uang kas kita juga mengamankan nilai investasi yang kita lakukan. Nah, tadi kita cerita tentang proteksi yang kita alokasikan dari income sebesar 10%. Kita perlu memahami tentang segitiga proteksi. Nah, di segitiga proteksi itu yang dasar ialah kesehatan. Setiap orang harus memiliki proteksi kesehatan yang secara on bill, kemudian bisa cashless, itu harus dimiliki. Nah, apabila orang sudah memiliki, maka langkah yang berikutnya ialah proteksi income. Income yang kita dapatkan itu harus diproteksi. Aset yang kita sudah miliki itu harus kita proteksi. Yang kita punya ialah PCB 88. Nah, hal yang lain ialah warisan. Warisan ini kita perlu untuk mengatur supaya kehidupan generasi selanjutnya ini akan tetap baik. Jangan sampai kehidupan di masa mendatang itu mengalami penurunan. Kenapa? Karena dengan warisan yang akan kita buat ini secara murah dan instan. Nah, hal yang perlu kita pahami juga, kan kita tadi jual tentang proteksi, baik kesehatan, proteksi income atau proteksi aset maupun warisan. Apa toh yang kita bisa dapatkan? Kita dapatkan tahun pertama rata-rata 25%. Kita masih mendapatkan bonus lagi 25-50% dari income yang kita dapatkan di tahun pertama. Bagaimana dengan tahun kedua? Tahun kedua kita mendapatkan kurang lebih 20%. Bonus yang kita dapatkan 25-50%. Nah, sebagai simulasi, bagaimana sih, seberapa besar sih penghasilan seorang agent? Apabila dalam 1 tahun orang itu bekerja dan mendapatkan omset selama sebesar 200 juta, maka income yang dia bisa dapatkan ialah 126 juta per tahun, atau identik dengan 10 juta per bulan. Ada yang merasa bahwa ini cukup, ada yang merasa ini kurang. Oleh karena itu, perlu langkah yang selanjutnya, bukan 200 tetapi 600 juta. Maka income yang bisa didapatkan 45 juta atau sekitar 35 juta per bulan. Dan hal yang luar biasa, akan mendapatkan Praha, perjalanan gratis ke Praha. Sebagai contoh, seseorang berusia 35 tahun beli proteksi sebesar 1 miliar. Apabila dia mengalami sakit kritis, maka uang 1 miliar itu bisa untuk biaya hidup. Dia cukup menyisihkan 51 juta per tahun selama 5 tahun. Dan artinya kita cuma cari nasabah yang usia 35 tahun yang bisa bayar 51 juta per bulan hanya 4 orang saja. Maka kita bisa mencapai 200 juta. Sedangkan kalau 600 ya kita tinggal kalikan, kita cari 15 orang. Nah, model bisnis di Prudential ada 3. Yang pertama retail. Kalau kita jualan, kita retail gitu ya. Eceran kita retail.
Langkah yang kedua ialah sebagai distributor. Kalau kita sebagai distributor, maka kita mendapatkan komisi lebih sedikit dibandingkan dengan retail. Tetapi coba kita pikirkan, mana yang lebih kaya? Perusahaan distributor atau toko yang ngecer? Meskipun toko yang ngecer mendapatkan komisi jauh lebih besar, tetapi distributor karena memiliki toko yang sangat banyak, dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Yang ketiga tentang royalti, nanti akan saya jelaskan. Ini besar dan bisa pasif. Nah, kalau kita tahu, kalau kita mau buka bisnis, tentu saja ada dua pilihan, mau modal besar atau modal kecil. Tentu saja modal kecil. Yang kedua, dari modal kecil kita kepengen profit yang besar atau profit yang kecil? Sudah pasti profit yang besar. Profit besar tadi ada dua hal, resikonya besar atau resiko kecil. Kita sudah pasti pilih yang resiko kecil. Nah, risiko kecil ini kepengen yang jangka panjang atau jangka pendek? Sudah pasti jangka panjang. Nah, income yang kita bisa dapatkan jangka panjang ini apakah yang aktif atau yang pasif? Tentu saja pasif. Jadi bisnis dengan modal kecil, profit besar, risiko kecil, yang bisa bertahan lama dan mendapatkan passive income. Untuk membangun bisnis di Prudential, bisnis distribusi sebagai agent kita mendapatkan komisi sebesar 25% dan 20%. Kalau kita berhasil jual sendiri dan tim 300 juta, maka kita akan dipromosikan sebagai AAD. Di situ mulai jaringan distribusi kecil gitu ya. Akan mendapatkan off rating 100% dari komisi agent. Jadi komisi agent sebagai contoh 10 juta, maka off rating seorang AAD ialah 7 juta. Apabila dia bekerja bersama-sama dengan tim mencapai omset 900 juta, maka dia bisa promosi menjadi agency director. Nah, pada saat dia menjadi agency director, maka dia mendapatkan off rating sebesar 140%. Contoh, kalau dia mendapatkan agentnya mendapatkan komisi 10 juta, dia juga akan bisa mendapatkan komisi atau off rating sebesar 10 juta. Itu hal yang sangat luar biasa. Nah, tergantung berapa besar agent yang akan kita bantu. Seberapa banyak yang akan kita bantu, mereka bisa promosi bersama-sama kita untuk mencapai passive income. Kita bantu agent kita menjadi agency director. Nah, tadi kan kita bicara tentang royalti, kita bisa mendapatkan royalti sampai ke 6 keturunan. Ini sangat besar. Kita bisa mendapatkan itu generasi pertama sampai generasi ke-6. Nah, kalau ada potensi income seperti ini, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik? Silakan hubungi atau tulis di kolom komentar. Terima kasih.